Shalom, saya Jessica Kontu, mahasiswa dari Universitas Negeri Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Agribisnis Pertanian semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ilmu sosial dasar untuk UA saya dengan judul materi Perubahan Sosial Budaya Akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi di segala bidang kehidupan manusia. Disorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengaruh pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di masyarakat. Melihat peraturan pemerintah RI nomor 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada pasal 4, hal-hal yang dibatasi dan harus dipatuhi sebagai berikut. Pertama, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2020, inilah setiap daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan PSBB. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan PSBB tersebut. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Gejala penderita COVID-19 pada umumnya berupa demam lebih dari 380 Celcius, bentuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pihak, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Tujuan dari diberlakukannya PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang dapat atau sedang terjadi antar orang di suatu wilayah dan atau daerah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini dilakukan untuk membatasi aktivitas dan kegiatan sosial seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, dan atau pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya
ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 ini telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Negeri Pembangunan Indonesia Manado, sudah terakreditasi B.